Selamat pagi, rekan juang. Salam keadilan. Kali ini kembali lagi bersama saya, Patar Mangimbur Permahadi SHMH. Kita akan membahas mengenai hutang piutang. Dan menjadi permasalahannya adalah apakah hutang piutang itu dapat dipidana. Nah, masalah hutang piutang ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan perdata. Namun tidak menutup kemungkinan suatu perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan suatu tindak pidana. Nah, mengenai hutang piutang diatur dalam ketentuan pasal 1754 KUH Perdata, di mana dalam pasal tersebut menegaskan pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah yang keadaan yang sama. Nah, tadi saya katakan pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian. Dan mengenai perjanjian itu sahnya diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana dalam pasal tersebut menegaskan salah satu syarat perjanjian adalah sepakat untuk saling mengikat diri. Nah, apabila terjadi kesepakatan saling mengikat diri, maka menurut pasal 1328 KUH Perdata mengatur bahwasanya suatu perjanjian yang telah disepakati itu menjadi suatu undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Namun, ternyata di dalam suatu perjanjian itu antara kedua belah pihak bisa dapat menimbulkan suatu perbuatan pidana. Contoh, misalnya si A melakukan peminjaman sejumlah uang kepada si B. Si A meminjam uang kepada si B sebagai modal usaha, dan si A akan berjanji mengembalikan dengan cara bertahap, menyicil per bulannya. Dan setelah disepakati, maka dituang dalam satu perjanjian yang dinamakan suatu perjanjian utang piutang. Namun, hingga tanggal yang ditentukan atau yang telah disepakati antara si A dan si B, si A tidak kunjung melakukan pengembalian sejumlah uang yang ia pinjam dari si B. Nah, jika si A sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada si B, maka perbuatan si A itu adalah suatu perbuatan pidana, di mana perbuatan pidana itu merupakan kategori tindak pidana penipuan. Dan di dalam KUH pidana, tindak pidana penipuan diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut menegaskan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, lantas bagaimana sih seseorang itu atau si A itu bisa diterapkan pasal 378 KUH pidana? Nah, begini. Si A meminjam kepada si B. Nah, tentu pasti si B perlu suatu keyakinan dong dari si A. Nah, di sini si A menyampaikan ia akan mengembalikan uang tersebut. Nah, kemudian si B bertanya, uangnya untuk apa? Nah, si A menyampaikan uang tersebut digunakan sebagai modal usaha. Usahanya itu pasti berjalan lancar dan ada keuntungan. Nah, di sini si A berjanji bahwasanya keuntungan itu akan dibagi terhadap si B. Nah, atas rangkaian kata-kata yang digunakan si A, nah kemudian si B menyerahkan sejumlah uang kepada si A.
Dan setelah lewat tanggal yang ditentukan, ternyata si A tidak mengembalikan sejumlah uang tersebut atau sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, disinilah terpenuhinya lah unsur tindak pidana di mana si A menggunakan rangkaian kata-kata bohong, keterangan bohong, tipu muslihat agar si B ini mau menyerahkan sejumlah uang kepada si A. Nah, sinilah kategorinya tindak pidana penipuan. Namun, jika si A menyampaikan menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha dan ia berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap. Di tahap pertama ia mengembalikannya, tahap kedua dia mengembalikannya, dan tahap ketiga dia tidak mengembalikan. Nah, di sini unsur tindak pidana penipuannya tidak terpenuhi. Itu murni suatu perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Nah, jika terjadi suatu perbuatan wan prestasi, itu adalah ranah perdata, maka digugatlah melalui pengadilan negeri. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah pertama, lakukan dulu somasi pertama dan somasi kedua. Nah, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika si A tidak melakukan pembayaran sebagian lagi disebabkan oleh karena usahanya bangkrut, apakah dapat dipidana? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nah, di sini berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan seseorang yang tidak membayar hutang itu dapat dipidana jika perbuatan tersebut memang sudah ada niat untuk menipu. Misalnya dia awalnya sudah niat menipu menggunakan rayuan, kata-kata bohong agar seseorang itu mau mengembalikan atau menyerahkan sebagian miliknya. Nah, disinilah unsur tindak pidananya. Namun, jika seseorang itu melakukan sebagian atau melaksanakan prestasinya sebagian dan sebagian lagi tidak, maka itu merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau wan prestasi, di mana perbuatan wan prestasi merupakan suatu perbuatan perdata. Dan yang ketiga, apabila seseorang memang tidak mampu sama sekali, itu tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun ketidakmampuan itu juga harus dilihat apakah ketidakmampuan itu memang benar-benar tidak mampu atau pura-pura tidak mampu. Harus cermat dilihatnya. Jadi buat masyarakat, rekan-rekan juang, harus diteliti benar-benar sebelum melakukan upaya hukum. Nah, masalah utang piutang ini sering terjadi di masyarakat, maka kita harus cermat apakah memang dapat dibawa ke jalur pidana, apakah merupakan satu perbuatan perdata. Harus dicermati dulu. Bagaimana cara langkahnya untuk mengetahui itu? Lakukan dulu somasi pertama dan somasi kedua. Demikian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Salam keadilan.